Cara untuk mengukur kesejahteraan sebuah negara adalah dengan melihat berapa GDP-nya. GDP adalah Gross Domestic Product. Ibarat sebuah rumah tangga, GDP adalah berapa income yang diterima keluarga per bulannya. 5 juta, 10 juta, 15 juta. Tapi GDP saja tidak cukup untuk mengukur kesejahteraan rakyatnya. GDP harus dibagi dengan jumlah penduduk. Kalau sebuah keluarga pendapatannya 5 juta dan terdiri dari 2 orang, ya, suami istri, maka pendapatan per kepalanya adalah 5 juta dibagi 2, berarti 2,5 juta. Tapi kalau keluarga itu, saya ambil ekstrimnya ya, punya 5 anak, maka 5 juta tersebut dibagi 7 kepala. Sehingga per kepalanya, per orangnya itu kesejahteraannya adalah berkurang menjadi sekitar 800.000. Dan kali ini saya akan mengajak pemirsa untuk melihat sebuah profil masyarakat, ya, seorang yang bernama Gufron, ya, yang berprofesi sebagai pedagang roti dan yang bersangkutan memiliki 12 anak. Ya. Memang cukup mengagetkan, tapi inilah fakta yang ada di lapangan. Kita akan mendengarkan bagaimana, ya, Gufron ini mengatur, mengelola, ya, membagikan kesejahteraan kepada seluruh anggota keluarganya. Nah, dan sekarang saya ditemani dengan Rina yang juga adalah seorang pengelola usaha. Ya. Nah, Rina itu kan juga pasti pernah punya karyawan dan mereka juga pasti keluarga. Bahkan mengikuti dari mereka yang tadinya bujangan, ya, lalu berkeluarga dan mempunyai anak. Bagaimana yang Rina lihat, ya, mengenai kesejahteraan mereka, ya, yang tadinya bujangan lalu punya anak, bagaimana kebutuhan mereka atau apa keluhannya atau apa ada Pasti. yang ingin diceritakan? Ya, sebelumnya mereka belum menikah ya, ikut sama my company, oke? And then after mereka udah mulai Bu bisa pinjam buat lahiran, oke? Bu bisa pinjam untuk, ya, ini kebutuhan lah ya. Nah, sekarang sometimes mereka pun perlu budget tambahan untuk keluarga istri, karena kan mostly di perusahaan aku nih karyawan cowok semua ya. Jadi Bu, mertua aku begini, jadi nambah beban, not only for his wife and also her family juga ya. Keluarga si istri ikut nyangkut jadi tanggung jawab si karyawan saya ya. Jadi itu jadi otomatis yang tadinya nggak pernah istilahnya pinjem jadi minjem. Jadi banyak yang harus dibagi, yang tadinya dari sendiri, tapi itu lumrah lah ya. Tapi ini akhirnya jadi banyak setelah si keluarga istri ikut ke dia, dalam artian yang tadinya adiknya bukan tanggungan si karyawan aku, akhirnya jadi tanggungan dia. Jadi ya ini dilema banget ya, keluarga yang banyak anak gitu ya. Jadi akhirnya menjadi suatu, maaf ya, apakah beban tidak terkendali, aku nggak ngerti deh. Jadi uncontrol of life gitu. Jadi nggak tahu GDP-nya yang salah, kurang dari pemerintah, ya. Nggak tahu apakah kita memang tidak mengkontrol birth child gitu loh. Aku nggak ngerti juga sih ya. Jadi ya ini dilema gitu loh. Pasti kebutuhan itu meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah anggota keluarga. You're right, yes. Entah itu dari anak-anak yang dilahirkan atau dari keluarga si istri yang mungkin masih punya adik, masih punya bapak ibu yang gimana. Malah ini yang lucunya ya, ada teman aku falling in love with someone, okay? And then pas tahu itu dia masih punya anak 3, masih punya orang tua, dia mundur loh. Bisa gila nggak loh? Karena takut ini si GDP-nya dia jadi harus berbagi dengan keluarga spouse-nya dia yang akan jadi spouse-nya dia gitu loh. Itu aku bilang go ahead aja, tapi nggak bisa. Pasti akan sharing sama mereka. Malah sebenarnya ada isu-isu yang mengerikan
orang ini malah sengaja, mungkin di luar sana ya, mungkin ini happen or not, I don't know, sampai kalau misalnya ada dia hamil, mereka membuang si janin karena nggak mau jadi beban. Entah itu they afraid to be miskin atau jadi beban, mereka nanti jadi nggak ngerti atau gimana, tapi ya I don't know lah. Kalau yang kayak begini memang rada ngeri sih ya. Tapi kita tetap harus dukung program pemerintah yang anak 2, karena ini sebenarnya memanage our life sih. Aku sih setuju untuk program KB ini ya. Ini bukannya untuk menghambat pertumbuhan dari suatu negara ya, tapi ini memang negara juga membuat program ini untuk happiness of people gitu loh. Jadi memanage keuangannya benar dan memanage keluarga dengan benar, gitu aja sih. Jadi dia bisa membagi kasih sayangnya cukup untuk 2 atau 3 orang anak gitu ya, dan kepada istrinya. Dan gini loh, sometimes malah di suatu keluarga yang jadi beban untuk mengasuh si ibu. Can you imagine how tired of wife untuk mengasuh anak, dan di samping itu si bapak juga tired mencari uang pontang-panting untuk membiayai anak. Belum kalau anaknya sakit, anaknya ada yang kekurangan. How? Ya nggak? That's no wonder banyak orang yang akhirnya udah deh gue give up, gue nggak usah kawin aja deh, gue ngeri ngeliat ini. Malah ini yang baru happen ini temanku, sampai dia bilang gue kayaknya rethinking lagi nih to be married, karena pas gue tahu dia adiknya 3 and then dia masih punya orang tua. Apa hubungannya? Tapi itu berhubungan. Dia so coloration sampai dia takut untuk menikahi ini someone yang dia punya karena itu. Karena dia bilang pasti gue harus divide sama mereka, nggak mungkin ini uang penghasilan hanya di-keep sama kita berdua, that's impossible. Pasti gue harus divide sama adik-adik yang 3 dan sama orang tua yang 2. Ya entah orang tua yang sakit kita harus bantu atau gimana, I don't know lah cara berpikirnya bagaimana. Tapi ini GDP ini memang suatu yang serious problem sih untuk kesejahteraan kita. Dan ini juga bisa bisa mengurangi gini loh, sometimes kan banyak yang crime di jalan itu kan karena tertekan oleh kemiskinan ya. Sometimes yang orang mencuri di supermarket, orang mencuri di jalan, itu kebanyakan pasti akhirnya mereka selalu mengakui ini adalah faktor ekonomi. Ya enggak, jadi ya sebenarnya itu ditekan aja. Jadi mungkin kalau bisa diatur antara si GDP dengan jumlah anak, mungkin yang namanya stunting ya, yang kekurangan busung lapar atau kelaparan atau pencurian atau apalah itu namanya bisa ditekan sih. Make sense nggak? Iya, benar. Ya enggak? Itu sih from my side ya. Tapi ya pro kontra. Ada juga yang bilang nggak setuju dengan aku, ya no problem. Ini kan from my side. Pemirsa, apakah ada di antara Anda yang belum tahu persis bahwa penduduk Indonesia saat ini sudah melampaui 270 juta jiwa? That's almost 3. Dan Million. GDP per kapita Indonesia ya, yang terakhir ya, saya sudah lihat sesuai dengan data dari United Nations, PBB, dari WHO, Indonesia itu ada di urutan ke 130 something, setara dengan seperti Gabon, ya, negara di Afrika, ya. Malaysia GDP per kapitanya lebih tinggi dari kita, apalagi Singapura, jauh. Singapura itu GDP per kapitanya kita bisa lihat. Yang saya tahu pasti adalah Korea Selatan GDP per kapitanya adalah 10 kali lipat daripada Indonesia. Sehingga mohon maaf, berapapun GDP yang dihasilkan Indonesia, kalau jumlah penduduknya terus bertambah, lalu kapan GDP per kapita Indonesia bisa setara dengan Korea Selatan? Ya. Sedih nggak? Ya. Kita tuh kesejahteraannya nih per kapita per orang itu cuma 1/10 orang Korea Selatan. Kondisi di lapangan yang tadi diceritakan oleh Rina merupakan case by case per situasi. Tapi kita melihatnya secara nasional bahwa jumlah pertumbuhan penduduk itu memang harus dikelola. Karena di tahun 2022 ini kita masih menyaksikan masih ada keluarga yang memiliki 12 anak. Ada juga di lingkungan sekitar saya yang memiliki 6 anak, dan sayangnya mereka bukan dari keluarga yang cukup kelas menengah, bahkan mereka adalah kelas bawah, sehingga dari 6 anaknya itu dititipkanlah ke keluarga-keluarga lainnya.
Jadi suggestion mungkin ya, ini perlu diedukasi, kurangnya edukasi kali ya kepada orang-orang yang nggak ngerti. Iya. Jadi kayaknya memang edukasi aja sih, soalnya mereka mungkin bisa banyak anak tuh karena nggak ngerti. Iya. Sebenarnya kalau di edukasinya jalan, programnya jalan, aku rasa itu nggak akan seperti ini. Banyak faktor kenapa sampai anaknya enam seperti itu ya. Memang agak sulit dijelaskan ke sini ya. Itu juga salah satu prinsip yang terkait dengan agama. Tapi bagaimana kalau faktanya anak pertamanya itu akhirnya nggak bisa disekolahkan lebih lanjut. Lalu saya juga mendengar berita bahwa karena ini dititipkan ke keluarga-keluarga lainnya juga nggak dibiayai gitu. Seperti itu. Pemirsa, yang penting ya di sini kami mencoba ya berbagi satu pengetahuan mengenai gross domestic product, jumlah penduduk, dan apa yang perlu kita upayakan agar hidup kita lebih baik di masa mendatang. Terima kasih buat Mas Chandra yang udah menyediakan tempat untuk kami, yaitu Moro Bake Shop di Green Terrace Taman Mini Indonesia Indah. Oke, Mas.